Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran geografi. Nah, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas materi tentang tata ruang. Apa itu tata ruang? Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun baik secara nasional, regional maupun lokal. Jadi, tata ruang ini terdiri dari dua hal, yaitu struktur dan pola. Mari kita bahas sama-sama apa itu struktur dan pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, dari pengertian ini, kalian bisa menyimpulkan bahwa struktur ruang ini berkaitan dengan sistem pelayanan ataupun sistem jaringan sarana prasarana. Sebagai ilustrasi, mari kita sama-sama lihat contoh berikut. Di sini terdapat peta ilustrasi struktur ruang provinsi. Di situ terdapat sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pelayanan digambarkan dengan simbol berupa kotak, segitiga, dan lingkaran, di mana setiap simbol mewakili pusat kegiatan nasional, wilayah, maupun lokal. Kemudian sistem jaringan prasarana ini bisa berupa jalan, kemudian rel kereta, pelabuhan, stasiun kereta api, dan terminal. Semua sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana ini tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan hal seperti ini dalam tata ruang merupakan bagian dari struktur ruang. Nah, sebagai contoh di sini ada jalan tol, dan hal ini merupakan contoh dari struktur ruang suatu wilayah. Berikutnya, pola ruang. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi, pola ruang ini lebih kepada peruntukan ruangnya, apakah itu untuk fungsi lindung atau untuk fungsi budidaya. Mari kita lihat contoh ilustrasinya berikut ini. Di sini terdapat peta ilustrasi pola ruang provinsi. Bisa kalian lihat di situ wilayahnya berbeda dengan wilayah yang digambarkan pada struktur ruang yang tadi. Pada pola ruang yang digambarkan adalah pembagian wilayah berdasarkan kawasan-kawasan tertentu. Di sini kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung sebagai contoh ada kawasan lindung, kawasan cagar budaya, dan kawasan suaka alam. Kemudian untuk kawasan budidaya, ada kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertambangan, dan kawasan-kawasan lainnya. Ini merupakan ilustrasi dari pola ruang. Jadi kalian sudah paham ya, apa itu struktur ruang, apa itu pola ruang. Nah, untuk pola ruang sebagai contoh gambarnya, di sini ada taman kota, dan wilayah perkotaan. Di sini sangat terlihat sekali ya pola ruangnya, di mana ada ruang terbuka hijau dan ada ruang untuk wilayah perkotaan atau perkantoran. Nah, apa saja faktor yang menentukan dari struktur dan pola ruang ini? Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah kesuburan tanah, yang kedua banyaknya potensi sumber daya alam, yang ketiga distribusi sumber daya yang sudah dieksploitasi, dan yang keempat sentralisasi pemerintahan. Keempat hal ini mempengaruhi struktur dan pola ruang suatu wilayah. Nah, dalam tata ruang terdapat rencana tata ruang, di mana rencana tata ruang ini merupakan hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Jadi supaya ruang dari suatu wilayah itu bisa tertata rapi, maka diperlukanlah rencana. Nah, di Indonesia rencana tata ruang ini ada 4 macam ya. Yang pertama ada rencana tata ruang wilayah nasional,
yang skalanya dalam satu negara ya, skalanya paling besar. Kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi yang skalanya lebih kecil lagi. Kemudian rencana tata ruang wilayah kota kabupaten lebih kecil lagi. Dan yang terakhir adalah rencana tata ruang kawasan. Ini untuk kawasan-kawasan tertentu seperti kawasan lindung, kawasan cagar alam, dan kawasan lainnya. Sebagai contoh, di sini ada rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai 2030. Di sini wilayahnya dibagi menjadi menjadi struktur ruang di mana ada jaringan jalan, kemudian sistem jaringan jalan wewenang pemerintah, dan sistem jaringan jalan wewenang Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk pola ruangnya, contoh di sini ada kawasan yang berfungsi untuk kawasan lindung, kemudian kawasan terbuka hijau, lalu ada kawasan pemukiman, lalu ada kawasan perkantoran dan kawasan lainnya. Itu adalah contoh dari tata ruang yang sudah direncanakan dari sebuah wilayah. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Tata ruang wilayah, yang pertama ada jalan tol, kedua pemukiman, ketiga pelabuhan, 4 hutan produksi. Yang termasuk ke dalam pola ruang ditunjukkan oleh nomor. Nomor 1 jalan tol, apakah masuk ke dalam pola ruang? Bukan ya, jalan tol masuknya ke dalam struktur ruang. Kemudian yang kedua pemukiman. Ya betul, pemukiman termasuk ke dalam pola ruang. Pelabuhan? Bukan ya, pelabuhan masuknya ke struktur. Dan yang keempat hutan produksi, betul ya, merupakan pola ruang. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.